Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Alila Channel. Gembira dan bahagialah. Tuntutlah ilmu dengan membaca. Sobat, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq 1. Sobat, dari sini kita akan mendiskusikan tentang tuntutlah ilmu dengan membaca. Sobat, di antara kebahagiaan yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah dengan meluangkan waktu untuk mengkaji, menyempatkan diri untuk membaca, dan mengembangkan kekuatan otak dengan hikmah-hikmah. Sobat, Al-Jahiz menasehatkan untuk senantiasa membaca dan mengkaji, agar kita bisa mengusir kesedihan. Katanya, buku adalah teman duduk yang tidak akan memujimu dengan berlebihan. Buku adalah sahabat yang tidak akan menipumu. Dan, buku adalah teman yang tidak akan membuatmu bosan. Dia adalah teman yang sangat toleran yang tidak akan mengusirmu. Dia adalah tetangga yang tidak akan menyakitimu. Dia adalah teman yang tidak akan memaksamu mengeluarkan apa yang kita miliki. Sobat, buku adalah sesuatu yang jika kita pandang maka akan memberikan kenikmatan. Sebab, dia akan menajamkan kemampuan intelektual kita, membuat lidah tidak keluh. Dia akan memperkaya ungkapan-ungkapan kita. Dia akan menenangkan jiwa kita. Dan dia akan mengisi dada kita dengan ilmu. Sobat, semua ini akan menghindarkan kita dari segala kemungkinan hal-hal yang buruk. Dan, malah akan menghadapkan kita pada manfaat yang besar. Itu kalau mau kita pikirkan bahwa, semua itu adalah karunia dan nikmat yang besar dan agung dari Allah. Sobat, maksud dari kalimat di atas adalah, kita sadar bahwa buku adalah pilihan terbaik bagi orang-orang yang kosong, dan tidak ada kegiatan. Artinya, bagi orang-orang yang suka menghabiskan waktu hanya dengan bersenang-senang, yang tanpa memiliki arti, membaca buku adalah pilihan bijak karena banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Karena dengan membaca buku, tanpa kita sadari akan memberikan dorongan untuk mencoba, menggunakan nalarnya, membentuk kepribadian kita, menjaga kehormatan kita, dan meluruskan agama kita. Sobat, Ibnu Al-Jaham berkata, jika kantuk datang menyerang sebelum waktunya tidur, maka saya akan mengambil salah satu buku dari buku-buku hikmah. Dengan buku ini saya merasakan adanya gelora, untuk mendapatkan nilai-nilai dan adanya kecintaan terhadap perbuatan-perbuatan baik, yang menyeruak ketika saya mendapatkan sesuatu yang menarik dari buku tersebut. Dan, ketika perasaan hati dalam kondisi sangat senang, membaca dan belajar akan lebih punya kekuatan untuk membangunkan, daripada suara keledai dan bunyi reruntuhan yang mengejutkan. Sobat, Allah telah membekali manusia dengan akal. Tujuannya adalah agar manusia dapat membaca, dan menuntut ilmu. Sobat, akal ini menjadi pembeda antara manusia, dengan makhluk hidup ciptaan Allah yang lain. Dan, maka dari itu, manusia harus menggunakan akalnya untuk menuntut ilmu. Karena ilmu pengetahuan memiliki peran yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Dan dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya. Ilmu pengetahuan juga menjadi jalan pedoman untuk menuntun kita ke arah yang benar, sehingga dapat mengantarkan kita pada kehidupan bahagia di dunia maupun akhirat. Karena ilmu akan menjadi cahaya yang menyinari kehidupan manusia, sehingga kita tidak kehilangan arah tujuan. Sobat, dengan ilmu pengetahuan, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga sekaligus kita bisa memahami kewajiban sebagai manusia yang bertakwa, dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Sobat, ketahuilah bahwa orang yang menuntut ilmu jauh lebih baik dari orang yang tidak menuntut ilmu. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman,
apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah, 11. Sobat, dari sini dapat kita simpulkan bahwa membaca adalah merupakan esensi dasar pengetahuan manusia untuk mendapatkan ilmu. Dan di sini bisa kita lihat bahwa terdapat banyak sekali keutamaan dan faedah membaca dalam mencari ilmu. Keutamaan dan faedah membaca tersebut diantaranya adalah: 1. Membaca dapat mengusir perasaan was-was, kecemasan, dan kesedihan. 2. Membaca dapat menghindarkan seseorang agar tidak tenggelam dalam hal-hal batil atau keburukan. 3. Membaca dapat melatih lidah untuk berbicara dengan baik, menjauhkan kesalahan ucapan, dan menghiasinya dengan balagah dan fasaha. 4. Membaca dapat mengembangkan akal, mencerahkan pikiran, dan membersihkan hati nurani. 5. Dengan membaca, kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Kita dapat mengambil kebijaksanaan dari kalangan bijak bestari. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari pemahaman ulama. 6. Membaca dapat menambah keimanan, khususnya ketika membaca buku-buku karangan kaum muslimin. Sebab buku karangan merupakan pemberi nasihat yang paling agung, pendorong jiwa yang paling besar, dan pengaruh kepada kebaikan yang paling bijaksana. Sobat, faedah dan keutamaan yang paling utama dalam membaca adalah menghindarkan kita dari godaan setan. Yang mana semua itu bisa menghindarkan kita dari tipu daya dan godaan setan sehingga kita tidak tersesat dalam menjalani hidup. Di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang jahat. Surat Al-Hajj 22. Sobat, keutamaan yang paling utama berikutnya adalah dengan membaca akan mendekatkan kita dengan Allah. Sobat, orang yang menuntut ilmu dengan membaca buku akan senantiasa dekat dengan Allah. Maksud dari kalimat itu adalah dengan membaca buku kita akan mengetahui apa saja larangan Allah dan senantiasa berusaha untuk menjauhinya. Dan dengan membaca, kita akan mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada kita manusia, sehingga hal itu membuat kita dekat dengan Allah. Firman Allah, dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak dan bernyawa, termasuk hewan yang beraneka macam warna jenisnya. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Surat Fatir, 28. Sobat, tafsir ayat tersebut di atas adalah: siapapun orang yang menekuni ilmu apapun, yang dapat menghantarkan pada khasyah, dan itu biasanya hanyalah dari kalangan ulama. Khasyah di sini artinya adalah rasa takut kepada Allah yang ada dasar pengetahuan. Dan di sini yang dimaksud adalah para ulama, karena para ulamalah yang benar-benar mempelajari ilmu Allah dengan sungguh-sungguh. Para ulamalah yang mengetahui betul bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga para ulama tidak berani menyekutukan Allah dengan apapun. Dengan begitu, jelaslah bahwa dengan membaca, menjadikan kita dekat dengan Allah. Sobat, dari diskusi singkat ini dapat diambil kesimpulan bahwa, pada dasarnya, membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikemas dalam buku-buku. Buku-buku itu memberi kita pelajaran hidup, mengajari tentang kesulitan, cinta, ketakutan, dan hal kecil yang merupakan bagian dari kehidupan. Sobat, dalam hidup, kita membutuhkan teman yang baik. Teman yang baik untuk menemani hari-hari kita. Sobat, kita bisa bayangkan betapa sepinya kehidupan ini, tanpa hadirnya teman di samping kita. Teman yang bisa menunjukkan kepada kebaikan. Teman yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup. Dan, sebaik-baik teman dalam mengisi waktu kita adalah membaca.
Dalam Islam, membaca adalah hal yang sangat dianjurkan. Dengan membaca, seseorang secara tidak langsung telah mengumpulkan kata demi kata, mengaitkan maksud dan arah bacaan hingga dapat menyimpulkan suatu hal dengan nalar yang dimilikinya. Dengan membaca, seorang muslim dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan menggunakannya untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sobat, diskusi ini akan kita tutup dengan sabda Nabi Muhammad. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Semoga Allah memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.